kabar? Hai. Mohon maaf tadi aku udah live terus aku matiin lagi karena aku tadi mau nulis pin ini yang di bawah, kebingungan sendiri, tapi nggak apa-apa. Nah teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat malam, suara aku terdengar ngomong-ngomong? Kalau terdengar jawab iya ya di kolom komentar, baru nanti aku lanjut. Suara aku kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Aman suaranya? Halo Rizky, halo malam, Rinto, halo. Delay ya? Oke, suaranya aman ya? Nah teman-teman, aku mau introduce dulu. Jadi hari ini aku tuh mau bahas terkait dengan industri pelumas di proyeksi bertumbuh. Gimana sih dampaknya untuk emiten LMAX? Nah, sebenarnya sebelum aku masuk ke pengenalan terkait dengan PT Lupromax-nya, aku tuh inget ya, jadi beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Juni, aku tuh nonton sebuah berita gitu ya, dimana media tersebut tuh mengundang salah satu praktisi di industri pelumas sebagai narasumber. Nah, beliau menyampaikan pertumbuhan industri pelumas di Indonesia itu diproyeksikan bisa mencapai 15% per tahun hingga tahun 2026. Nah, kebetulan aku ingat-ingat lagi bakalan ada IPO salah satu perusahaan pelumas, yaitu PT Lupromax. So, untuk itu malam hari ini aku mengundang Bapak Kartiko Sumargono selaku Presiden Direktur PT Lupromax Pelumas Indonesia untuk ngobrol di live kali ini terkait gimana sih strategi perusahaan menangkap peluang pertumbuhan industri pelumas ini. Terus juga kita nanti nggak hanya ngomongin terkait pertumbuhan, tapi tentu juga resiko bisnis, terus tantangan, serta isu IPO dengan valuasi yang katanya mahal gitu ya. Nah Sobat Cuan, nah teman-teman semua nanti bisa tulis pertanyaan di kolom question box di sebelah kanan, atau kalau mau berkomentar juga boleh di kolom komentar, oke? Nah sebelum mengundang Bapak Kartiko Sumargo, aku akan membacakan sedikit company profile PT Lupromax Pelumas Indonesia, di mana PT Lupromax Pelumas Indonesia ini didirikan pada 4 September 2017 sebagai pemegang merek Magna Internasional dari Singapura untuk mendistribusikan produk Lupromax di bidang retail dan otomotif di Indonesia. Produk yang disalurkan itu meliputi produk aditif, oli mesin kendaraan bermotor, dan juga oli mesin kendaraan berat untuk sektor industri. Nah, produk oli Lupromax juga telah memenuhi standar SNI. Lupromax adalah merek oli premium dengan teknologi heat active technology yang memberikan perlindungan mesin terhadap panas yang ditimbulkan dari gesekan ekstrim pada mesin. Lalu juga teknologi ini dibuktikan dengan rekor muri untuk ketahanan mobil dan motor berjalan tanpa pelumas terlama, di mana untuk mobil mampu bertahan sepanjang 283,8 km dan untuk motor sepanjang 242,8 km. Nah, perusahaan nih LMAX akan menawarkan 195 juta lembar saham dengan target dana 39 miliar ya di harga 200, serta menerbitkan 97,5 juta waran seri 1. Masa penawaran umum akan berlangsung dari tanggal 2 sampai 7 Agustus 2023. Sebelum aku mengundang Bapak Kartiko, aku mau disclaimer dulu bahwa live Instagram bersama LMAX kali ini bukan sebagai ajakan menjual dan membeli saham yang dimaksud. Live semata-mata hanya untuk pengenalan terkait perusahaan, jadi segala bentuk keuntungan dan kerugian atas pembelian saham menjadi tanggung jawab masing-masing. Itu dia introduction dari aku. Sekarang langsung aja ya, kita invite Bapak Kartiko. Sebentar. Sebentar ya, ini belum ada request yang masuk ke aku. Nah, ini ada ngomong nih, serius, aman, clear ya, thank you. Hai, ada Kok Glenn tuh, hai Kok Glenn, semangat katanya. Iya, bentar ya, aku nih lagi mencari akunnya Bapak Kartiko untuk di-invite. Sebentar. Ini kok Instagramnya belum muncul ya?
Bentar. Lupromax ID. Nah, sobat teman-teman, aku mau ngingetin untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom question box. Sebentar ya, ini kenapa tidak bisa aku follow? Aku invite. Aduh, teman-temannya kasihan nungguin kelamaan. Bentar ya teman-teman, by the way gimana porto kalian hari ini? Apakah aman? Kayaknya kalau misalnya dilihat ya, beberapa waktu belakangan nih setelah udah banyaknya yang keluar laporan keuangan, ada yang sahamnya tambah naik, gak jarang juga yang sahamnya tambah turun. Ijo tipis-tipis katanya. Kebakaran hebat. Bahkan ada yang turunnya kayaknya lebih dari 10% ya sehari. Apalagi kalau emiten-emiten yang pertumbuhannya ternyata nggak sesuai ekspektasi. Sebentar ya teman-teman. Oke. Mumpung hari ini ngobrolnya langsung sama presiden direktur dari PT Lupromax, jadi kalian bebas kalau mau tanya apapun sesuai kemauan kalian. Nanti kalian bisa tulis di kolom question box. Halo Pak Kartiko. Selamat malam. Malam Pak. Halo Pak. Ya, Apa kabar? suaranya jelas. Jelas Pak. Pak Kartiko. Selamat malam Mbak Alif. Perkenalkan saya Olivia Louis. Senang hari ini bisa mengundang Bapak ngobrol-ngobrol sama kami. Selamat malam semua pemirsa. Pak Kartiko, sebenarnya hari ini saya tuh ngundang Pak Kartiko ke live Instagram saya karena saya tuh tertarik membahas. Jadi beberapa bulan lalu saya sempat nonton berita gitu ya terkait dengan ada statement dari seorang narasumber, katanya pertumbuhan pelumas di Indonesia ini kedepannya itu cukup bagus. Makanya saya pengen dengar langsung nih dari praktisinya gitu yang memang menjalankan bisnis ini, apakah beneran demikian gitu kan. Nah, tapi sebelum aku nanya yang terkait pertumbuhan dulu, mungkin di sini banyak teman-teman yang belum tahu gitu ya, karena Lupromax ini akan listing di bursa saham, penawaran umumnya besok sampai tanggal 7 Agustus gitu ya, dengan kode saham LMAX. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu, sebenarnya LMAX ini jualan produknya tuh apa sih, Pak Kartiko? Lupromax bergerak di bidang penjualan pelumas, Mbak Olive. Kita ada pelumas untuk mobil, pelumas untuk motor, untuk industri, aditif, dan pertama yang belakangannya baru seru ini pelumas untuk industri. Jadi seperti industri pertambangan, industri transportasi, yang sekarang di Indonesia Timur baru marak untuk pengembangan industri nikel, tambang, dan sebagainya. Jadi kami belakangan ini juga menyuplai untuk industri perkapalan juga. Jadi banyak sekali penggunaan pelumas di industri-industri juga gitu, Pak Alif. Oke, jadi kendaraan-kendaraan untuk tambang juga ya Pak ya, terutama sekarang memang ya. Hilirisasi. Betul. Truk-truk, dump truck juga butuh pelumas. Oke. Kita menyuplai ke sana. Mohon maaf, boleh kameranya diturunin sedikit biar wajah ganteng Bapak terlihat jelas oleh teman-teman. Oke. Orang teman-teman yang keluar masuk. Oke. Ya, sip. Teman-teman nanti kalau ada mau tanya untuk sama Pak Kartiko bisa tulis di kolom question box ya. Boleh. Pak Kartiko,
Pak, nih kurang. aku kan sempat baca prospektusnya ya, sempat kepoin dulu. Nah, kalau misalnya aku baca prospektus itu kan memang baru ada data terbaru itu adalah data bulan 1 tahun 2023. Berarti which is itu kan bulan Januari ya, Pak ya. Nah, yang menarik di sini itu kalau melihat pertumbuhan penjualannya itu year on year-nya tuh naik 110% gitu ya dibanding bulan 1 2022. Ini sebenarnya faktor yang mendukung pertumbuhan penjualan naik signifikan ini seperti apa sih Pak? Sebelumnya kan 1,8 miliar ya kalau tidak salah di 2023 bulan 1 itu menjadi 3,9 miliar ya? Ya betul. Di tahun 2002 di bulan Januari kita ada kenaikan kurang lebih 110% dibanding dengan Januari 2023. Karena mungkin kita juga 2022 masih COVID ya. Di Januari masih COVID, di 2023 kita sudah endemi lah, memasuki endemi, aktivitas sudah kembali normal, otomatis kenaikan penggunaan emas juga meningkat. Itu salah satu faktor. Faktor lain adalah Lupromed menambah beberapa titik distribusi di Indonesia lah, beberapa tempat kita ada tambah juga itu menambah nilai penjualan kami. Kami juga melakukan beberapa promosi terhadap bengkel-bengkel yang ada di Indonesia. Jadi, itu meningkatkan penjualan kami di tahun 2023 di Januari. Gitu Mbak Liv. Oke, jadi kembalinya mobilitas ya setelah Pak Jokowi bicara PPKM sudah usai gitu ya, COVID sudah tidak menjadi pandemi, tentunya membantu mendorong pertumbuhan dari pelumas ini sendiri karena memang kita udah mulai banyak yang pakai mobil lagi, motor lagi dan lain-lain. Pak, tapi Pak yang saya mau tanyain Pak, kalau kita melihatnya cuma dari batas pendapatan aja memang tumbuhnya bagus ya 110%. Tapi kalau dilihat ke bawahnya nih, ke bottom line-nya, itu NPM-nya tuh bulan 1 2023 cuma 2% gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat kan karena beban penjualannya ini mengalami kenaikan. Tapi menurut Bapak tuh apa sih tanggapannya? Emang nature bisnis dari industri pelumas di awal tahun memang butuh beban penjualan yang lebih tinggi atau seperti apa, Pak? Meningkat. Kami pada awal tahun 2023 kami melakukan beberapa program untuk promosi untuk mencapai penjualan kami di 2023 supaya target kami mencapai. Kami otomatis di awal tahun mengeluarkan budget beberapa biaya untuk promosi gitu Pak Ali. Jadi tapi secara overall nanti tahun 2023 kami yakin bahwa pertumbuhan oli untuk Lupromed ini dari semester pertama 2023 itu kami sudah menaik kira-kira 60% dibandingkan semester tahun 2022. Jadi kami yakin pertumbuhan secara 5 tahun ke depan 400% selama 5 tahun ke depan kami bisa mencapai. Otomatis pembukuan untuk profit kami juga akan lebih meningkat. Oke, ini bocoran dari Pak Kartiko ya, karena kan kalau kita dari sisi calon investor kan berarti dari prospektus aja. Data terakhirnya ya bulan 1 2023. Tapi ini langsung dari Pak Kartikonya tadi udah kasih kisi-kisi gitu ya. Kuartal 1 atau semester 1 tadi Pak, maaf, yang peningkatannya 60%? Semester pertama 2022 ya ke semester pertama 2023. Oke, nice Pak. Nah Pak, kalau kita ngomongin debt to equity ratio ya Pak ya, kita ngomongin kan seberapa kaya nih perusahaan, seberapa besar nih tanggungannya dan lain-lain. Kalau aku hitung debt to equity ratio-nya tuh sampai 1,5 kali dan di neraca terakhir gitu ya terjadi lonjakan dari sisi pinjaman bank gitu ya Pak. Sebenarnya pinjaman banknya dipakainya untuk apa sih Pak kemarin? Apakah untuk ekspansi atau untuk apa Pak? Yang poin pertama adalah kami minjam untuk modal kerja yang pasti untuk pengembangan inovasi produk. Kami mengeluarkan produk-produk baru di tahun ini juga ada produk yang kami luncurkan nanti untuk sepeda motor dan beberapa produk untuk menunjang industri yang
banyak tipe ya, di industri ini lebih dari 30 tipe sebetulnya yang dipakai di dunia industri. Kami mengembangkan inovasi untuk itu gitu. Supaya proyeksi kami untuk penjualan di 2023 bisa tercapai gitu, Pak Ali. Oke, jadi memang hutangnya bisa masuk ke dalam hutang produktif ya Pak ya, demi untuk memperbesar usaha lagi. Pak, saya kan sempat baca press release dari Elmex ya Pak. Di situ saya tertulis kalau misalnya nanti ada rencana mau bagi dividen nih di 2023 dari tahun buku 2022, emangnya beneran Pak? Kalau emang iya, dividen payout ratio-nya berapa Pak? Berapa persen? Kami akan membagikan persen dari laba bersih tahun 2023 balik ya. Namun memberikan dividen tahun ini berdasarkan tahun 2022, nanti berdasarkan RUPS nanti di akhir tahun. Oh, jadi RUPS-nya di akhir tahun, lebih ke interim ya Pak ya? Ya, nah, nanti ada untuk keluarin dividen yang tahun 2022. Oh, gitu. Oke. Pak, kalau boleh tahu Pak, kalau kan ini mau IPO-nya, mau menggalang dananya atau mendapatkan target dananya 39 miliar, kira-kira sebenarnya mau dipakai untuk apa sih Pak? Yang jelas satu, kami untuk modal kerja, untuk 70% untuk modal kerja, persediaan dan mendukung untuk operasional saya. Dana yang digalang nanti ya, balik ya. Tapi kenapa, ini yang menariknya gitu ya, dikasih waran juga, karena biasanya kalau untuk kayak sisi investor atau trader, waran tuh kan sebenarnya kayak gula-gula gitu loh Pak. Kenapa Elmex memutuskan untuk memberi waran juga gitu? Apa sih Pak sebenarnya alasannya? Waran ini kan seperti bonus bagi investor ya. Untuk mulai berinvestasi pada saham Elmex gitu, kita memberikan bonus lah untuk investor. Sehingga IPO ini enggak hanya dapat saham aja nih. Pemanisnya waran secara cuma-cuma gitu. 2:1. Iya, 2:1. 2 saham kita berikan 1 waran secara gratis gitu. Itu kira-kira dan kami yakin harga Lupromek, kinerja Lupromek juga lebih bagus. Ke depan prospek juga pasti mengikuti kenaikannya. Oke. Pak, di prospektus saya sempat lihat data pendapatan berdasarkan segmen bisnis ya dari Elmex itu sendiri. Saat ini tuh kan baru ada 4 wilayah. Yang saya lihat pertama, pendapatan terbesar itu kontribusinya dari penjualan di Jawa dan Bali yang menyumbang penjualan sebesar 70% dari total penjualan Elmex. Correct me if I'm wrong, Pak. Terus yang kedua ada Sumatera, ketiga Kalimantan, dan keempat Sulawesi. Nah, rencananya kira-kira akan memperluas wilayah distribusi nggak sih, Pak? Selain 4 wilayah ini? Pastinya, Mbak. Pasti kita akan memperluas ke 20 titik distribusi sampai tahun 2028. Kira-kira 43 titik lah kita akan memperluas total ya. Total kita akan memperluas sampai 43 titik wilayah distribusi. Memang sekarang ini yang terbesar adalah di Jawa, 70% Jawa. Sumatera kami hampir penuh, tinggal di Aceh yang kita masih belum buka. Bulan lalu kami sudah tanda tangan MOU untuk buka Batam. Untuk selanjutnya 20 titik ini kebanyakan di wilayah timur gitu Mbak Alif. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Barat, Kupang, Maluku, Ambon, Papua. Kita akan Sulawesi juga kita akan menambah ke Morowali. Kami sudah ada pembicaraan juga kemarin untuk di Morowali yang dimana di sana baru pengembangan tempat industri besar selain SMI sama IMIP juga di sana. Ada satu lagi kawasan industri yang di situ membutuhkan pemakaian gas yang cukup besar di sana untuk industri berkembang di sana gitu.
Oke, jadi memang target atau fokusnya sebenarnya ke banyak wilayah, tapi memang sekarang juga fokus banget di wilayah Indonesia Timur karena negara daerah berkembang ya Pak. Tapi kalau mau tanya nih Pak, sebenarnya keunggulan kompetitif dari produk Lupromex itu apa sih Pak sehingga konsumen tuh willing to pay untuk membeli produk Lumas dari Lupromex dibanding kompetitor? Karena nih Pak, yang saya lihat kan persaingannya juga nggak mudah. Kalau saya baca-baca ya, berdasarkan data Sistem Industri Nasional atau SINAS tahun 2022, sekarang tuh tercatat ada 52 produsen pelumas. Apalagi kan harus bersaing sama dengan merek dari perusahaan BUMN. Lalu juga dengan multinational company yang lainnya yang juga cukup besar-besar gitu. Ya, memang persaingan di nasional memang banyak produsen pelumas ya, tapi masyarakat saya yakin sangat lebih aware gitu, terhadap merek yang ada, kan, beredar oli palsu juga, kan, jadi masyarakat lebih aware lah dengan memilih oli yang kualitas untuk kendaraannya gitu, karena perawatan sekarang kendaraan juga nggak murah, kan, di mana Lupromex mempunyai kelebihan adalah di aditif HAT dengan teknologi head active teknologi gitu. Jadi ini yang tidak dipunyai oleh brand-brand lain, Pak Alif. Hanya Lupromex yang mempunyai head active teknologi dan ini sudah dipaten juga secara internasional juga sudah dipaten bahwa di mana setiap oli yang kita kasih aditif HAT itu dia akan melumasi mesin lebih bagus gitu. Okay. Dia akan melindungi mesin sehingga mesin ini tahan akan gesekan gitu. Lebih kuat lah gitu dalam gesekan karena oli ini sebetulnya musuhnya adalah panas. Semakin mesin semakin panas, oli ini semakin hancur sebetulnya. Nggak berfungsi dengan baik lah. Nah, HAT ini adalah melindungi supaya tetap melindungi lebih dibandingkan oli merek lain lah. Gitu. Oke. Jadi itu teknologi yang dimiliki oleh Lupromex gitu. Nah, filosofi Lupromex juga ESG Living, konsep ini sangat melekat kuat setiap produk Lupromex yang dipasarkan, produk-produk dapat dicoba, dirasakan dan dapat dibuktikan manfaat dan keunggulannya. Gitu. Kalau nggak mencoba nggak akan tahu. Kita harus coba. Itu. Jadi sebenarnya dari sisi konsumen tuh lebih efisien tentunya ya, karena balik lagi juga mesinnya bisa jadi lebih awet dan lain-lain seperti itu ya Pak ya. Betul. Pasti lebih ringan. Oke. Pak, kira-kira nih strategi yang akan dilakukan perusahaan untuk menggenjot pertumbuhan penjualan dalam jangka panjang itu apa aja sih Pak? Kalau tadi kan Bapak udah sampaikan ya, tambah titik distribusi, pastinya ada 40 wilayah. Tapi kan selain itu untuk meningkatin volume penjualan nggak hanya nambah wilayah kan Pak, bisa aja misalnya ngeluncurin varian baru atau inovasi baru. Betul, kami selain menambah wilayah distribusi, ada 20 titik tadi, otomatis itu kan akan menambah revenue kami ya, untuk jualan kami meningkat, sesuai dengan proyeksi yang kami buat, bahwa kami akan menaik kira-kira 300% itu kan untuk penjualan. Lalu kami juga akan menambah jumlah varian produk, gitu, Pak Alif. Varian produk kita akan tambah sesuai dengan seiring dengan pertumbuhan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia juga. Kami akan menambah produk-produk yang berkualitas tinggi juga untuk konsumsi balap yang berbahan bakunya ester gitu, ester base gitu. Ester base itu merupakan kualitas yang sekarang paling tinggi lah sekarang ini di dunia perolian. Base paling tinggi adalah ester. Nah, kami akan menuju ke sana segmen-segmen yang memang kendaraan-kendaraan yang membutuhkan panas tinggi gitu ya untuk kebutuhan balap dan sebagainya gitu. Itu yang nanti kami akan buat di kemudian beberapa tahun ini, dan kami menambah beberapa varian untuk kebutuhan di industri. Ini sangat besar nih, industri juga cukup besar dan cukup prospek sih untuk ke depan karena pertambangan, kapal dan sebagainya kemarin pada saat COVID mereka hampir kata tidak terpengaruh untuk jualannya gitu, justru rame gitu.
Ya Pak, itu oke. saya mau narik lagi ke belakang. Saya tadi setelah Bapak jelasin gitu ya, mau nambah di beberapa titik termasuk Indonesia wilayah timur. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan negaranya nggak semua daratan ya, lewatin laut dan lain-lain. Pasti dari sisi logistik juga kalau misalnya ke wilayah timur, terutama biayanya akan lebih mahal kan Pak? Gimana dengan harga jualnya? Apakah harga jual pelumasnya akan sama di wilayah timur dengan wilayah Jakarta? Kalau misalnya sama pun, gimana perusahaan mengatur ya Pak efisiensi supaya marginnya bisa tidak terlalu tergerus? Karena beban biaya misalnya pengiriman atau logistik yang lebih mahal. Ya, untuk wilayah timur memang kami ada perbedaan harga, Mbak Olivia. Kami ada perbedaan harga sekitar 5% di sana, karena memang wilayah di sana jarak tempuhnya jauh-jauh gitu. Ya. Contohnya di Sulawesi Tengah, itu dari ujung ke ujung itu bisa mungkin 1.500 kilo. Ya. Jadi sejawa itu masih satu provinsi gitulah kira-kira. Jadi di situ distributor kami pun juga untuk biaya ongkos kirimnya juga lebih tinggi gitu dibandingkan kami di Jawa atau di Sumatera gitu ya. Yang ekspedisinya juga gampang, mudah dicari di sini dan lebih kompetitif gitu. Kalau di daerah timur memang otomatis harga akan lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Ya. Karena oli lain pun juga sama, lebih tinggi lah dibandingkan di Jawa. Ya itu udah dimaklumin di pasar timur ya, Olivia. Iya, iya. Oke, Pak, kalau misalnya kita tadi udah ngomongin gitu ya potensi pertumbuhan, inovasi yang akan dilakukan perusahaan, tapi kan namanya bisnis kan biasanya ya pasti ada aja kemungkinan resiko yang bisa terjadi ya. Kira-kira kemungkinan resiko yang bisa dihadapi itu apa aja sih, Pak? Sementara ini yang jelas persaingan pasar udah pasti ya, resiko persaingan pasar. Di mana beberapa brand punya program masing-masing, itu udah pasti kita tidak bisa menghindar lah. Di komoditi lain pun juga sama, pasti persaingan pasar itu akan terjadi. Karena kita tidak monopoli kan gitu, maksudnya brand banyak pesaingnya, itu udah pasti yang pertama. Di sisi lain adalah bahan-bahan baku. Waktu kemarin di tahun 2021 terjadi perang Ukraina juga ada kenaikan, juga pasti ada kenaikan bahan baku. Ya, itu yang dua pokok itu yang memengaruhi resiko untuk kenaikan saja sih Mbak Olive. Tapi bukan berarti kami pun merek lain juga mengalami ya gitu. Kalau memang seperti perang kemarin ada kenaikan yang cukup baru kali itu pada saat perang itu kenaikan cukup tinggi gitu, sampai terjadi 3 kali sebetulnya gitu. Jadi tapi brand lain juga mengalami yang sama pastinya karena bahan bakunya sama kita ya. Kita mengacu terhadap harga base oil dunia gitu kan. Lalu yang lain regulasi pemerintah saya rasa juga brand lain juga punya resiko yang sama, regulasi nggak mungkin membeda-bedakan kan. Lalu yang lain teknologi baru mungkin sekarang yang mungkin keluar beberapa mobil listrik juga gitu kan, tapi masih menurut kami itu masih butuh pengembangan ya di Indonesia karena membutuhkan infrastruktur yang lebih masif lah gitu, lebih ketat. Dan karena tidak murah ya Pak ya bangun betul infrastrukturnya. sangat mahal biaya untuk infrastruktur. Kebutuhan listrik di rumah juga mungkin belum memenuhi syarat ya, banyak faktor lah untuk itu. Ya kurang lebih resiko-resiko yang dihadapin pastinya akan dihadapin dari brand lain juga, saya kurang lebih sama lah ya. Nah Pak, tadi sebenarnya yang paling menarik buat saya adalah resiko itu biasanya terjadinya misalnya di harga bahan baku yang naik. Nah ini kan sebenarnya resikonya secara industri gitu ya Pak. Ya semuanya kena gitu di industri tersebut, namanya bahan baku gitu kan. Ya sebenarnya bukan hanya di industri ini, tahun kemarin pun even industri consumer aja karena harga gandumnya naik kena juga gitu ya kan Pak, peningkatan bahan baku.
Nah, biasanya kalau misalnya ada resiko-resiko yang terjadi seperti ini ketika harga bahan baku itu naik karena kurs dan lain-lain, apa sih yang dilakukan perusahaan, Pak, untuk menekan exposure dari amit-amit misalnya terjadinya resiko? Apakah bagian mana yang perlu diefisiensi ataukah justru menaikkan harga jual? Eh, Kami berusaha menahan tuh. Jadi setiap kali kami kan ada PO besar ya, PO besar di awal tahun biasanya untuk kita locking harga dulu lah gitu bahan baku. Kami bisa locking dulu sehingga kami bisa menekan kenaikan harga. Nah, jadi kalau misalnya sampai nanti kenaikan yang seperti beberapa tahun yang lalu sampai naik 3 kali, otomatis kami juga akan menaikkan harga sih. Kami nggak bisa nahan, kami akan naik. Gitu. Tapi strategi kami seperti itu. Karena harga oli ini bisa dibilang kenaikannya cukup jarang, cukup tidak setiap bulan naik. Kira-kira mungkin ya setahun, seiring pertumbuhan setahun. Tapi Mas, saya mau nanya, kalau consumer ya, katakanlah kita ngomongin mie instan gitu, kalau harganya udah naik kan nggak bisa diturunin lagi. Kalau oli tuh kayak gitu nggak sih, Pak? Misalnya kalau harga produknya udah naik, ya udah nggak mungkin tuh tahun-tahun depannya bakalan turun lagi gitu. Memang kalau kita udah naik, kami kalau harganya base oilnya turun, kami membuat tambahan program biasanya, hadiah lah gitu. Kami tambahin hadiah program mendukung supaya lebih bersemangat jual bengkel, kita tambahin beberapa program tambahan lah gitu. Kami secara harga tidak turun gitu, tapi kami menambahkan beberapa program tambahan. Oke. Pak, nih mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Nanti kita tunggu mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya ke Pak Kartiko, silakan gitu ya. Ini kan kalau kita baca-baca berita gitu ya, biasa kan kalau perusahaan mau IPO ya pasti kan ada yang mengulas gitu ya dari sisi analis, dari jurnalis. Banyak yang menghitung bahwa IPO-nya LMAX ini tuh dihargai di valuasi yang mahal gitu. PI-nya 40-50 kali, PBV-nya 2,5 kali. Menurut Pak Kartiko sendiri seperti apa sih? Dari pandangan Pak Kartiko, pasti pertama pas nentuinnya apakah memang valuasinya ini beneran mahal atau sebenarnya ada pertimbangan lain kenapa memutuskan untuk menawarkan lembar saham ke publik di harga tersebut? Menarik nih pertanyaannya. Biasanya ditanyakan beberapa pasti menanyakan hal tersebut. Kalau anggapan harga saham mahal, ya tidak benar sih. Karena dilihat dari prospek LMAX ke depan, ROI yang terbilang tinggi, 23% tambah bonus buaran. Gimana, sorry? Putus. Halo? Kalau tidak salah ROI-nya 23% ya, Pak? Ya, kurang lebih segitu ya. Lalu kami memberikan bonus buaran juga, Pak Alif ya. Jadi mungkin dibilang mahal sih harusnya enggak lah ya, enggak mahal gitu. Kinerja LMAX masa depan juga sudah kelihatan. Kita juga akan membayarkan dividen juga gitu. Dividen akan dibagikan sebanyak-banyaknya 3%. Jadi dilihat dari prospek ke depan Promax, kami yakin bahwa marketnya besar, pertumbuhan kendaraan Gaikindo 2021 ke 2022 kemarin juga mengalami kenaikan 200.000 dari 850.000 mobil kira-kira jadi 1.050.000-an itu yang terjual di Gaikindo gitu kan, catatan Gaikindo di tahun 2022 gitu ya. Lalu pemakaian oli secara nasional pun juga mencapai 1 miliar liter juga per tahun gitu kan, dan sedangkan kami masih tergolong masih kecil dan potensinya masih terlalu besar potensinya untuk mengambil kue yang 1 miliar itu masih besar sekali gitu. Jadi kami yakin bahwa pertumbuhan LMAX ke depan itu masih prospeknya masih bagus gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ngomongin tadi kuenya itu masih besar menurut buat LMAX sendiri, kalau nggak salah market share-nya sekarang 1% ya Pak ya? Atau lebih?
Belum ada, Pak, 1%. Oh, belum ada 1%. Sebenarnya target perusahaan tuh mencapai market share berapa sih, Pak? Eh, Target sampai di 2028 kami mentarget 142 miliar gitu. Secara value ya. Hmm. Secara value 142 miliar di tahun 2028. Jadi naiknya kira-kira 300% dibandingkan Sekarang di tahun berapa, Pak? 2022. Saat ini posisinya di Sorry. berapa? Saat ini posisinya di berapa, Pak? Tadi kan kenaikannya ke 1,2 miliar. Saat ini posisinya di berapa? Saat ini masih sekitar 40. Oke. Jadi kenaikannya sampai 100 setiap tahun, kira-kira kita bisa naik, kira-kira bisa di tahun 2028 itu 142-an lah penjualannya gitu. Oke. Oke. Kenaikan 300% ya. Oke, jadi kalau tadi dibilang, banyak yang bilang katanya valuasinya mahal, menurut Pak Kartiko sih tidak mahal lah ya. Kalau yang tadi saya tangkap, menurut Pak Kartiko karena ya nanti mau bagi dividen, diumumkannya di RUPS akhir tahun. Terus juga memberikan waran dan juga growth yang menurut Pak Kartiko bisa tumbuh 100% lebih setiap tahunnya ya Pak ya. Betul. Okay. Target perusahaan kira-kira 2-3% Mbak Olive untuk market share-nya sampai tahun 2028. Oke, jadi sekarang market share-nya belum sampai 1%, tapi target dari perusahaan di tahun 2028 itu sampai 2-3% ya market share-nya. Betul. LMAX itu sudah cukup besar. Oke, Pak. Nah, mungkin kalau misalnya nih, tadi ada yang ngomong juga Pak, tapi kalau misalnya perusahaan baru IPO tuh suka takut deh, karena kan data-datanya tuh kita belum lihat ya beberapa waktu ke belakang. Menurut Pak Kartiko atau Pak Kartiko bisa nggak menanggapi hal ini gitu, kalau misalnya investor merasa takut terkait membeli saham IPO? Ya. Halo. Putus-putus ya, Pak? Ya. Oke. Mungkin saya ulang Oke. Bisa diulang pertanyaannya? Oke. Pak Kartiko, kalau misalnya tadi kan ada teman investor yang ngomong sebenarnya agak takut gitu kalau beli perusahaan IPO karena data-data keuangannya kita tuh biasanya belum lihat kan beberapa tahun terakhir, kayak misalnya mungkin kalau kayak LMAX berdirinya udah dari 2017, tapi data-data yang baru kita lihat mungkin dari tahun 2021. Nah, bagaimana sih kita sebagai investor harusnya menyikapi hal-hal seperti ini? LMAX tahun 2017 kami buka, dari tahun ke tahun kami mengalami kenaikan sih. Lalu kita mengalami kenaikan dari 2017, 2018, 2019, bahkan COVID pun kami mengalami penurunan tidak signifikan. Tidak signifikan, hanya kira-kira 10-15% saja kita mengalami penurunan itu. Jadi sebetulnya secara jualan kami terus meningkat, dari tahun ke tahun kami terus meningkat gitu. Jadi saya rasa tidak perlu ragu gitu kan, memang industri ini masih tumbuh gitu, untuk depan juga masih tumbuh bagus. Yang kedua adalah market share kami masih kecil, kami masih bisa punya peluang untuk tumbuh gitu. Oke. Gitu, karena masih kecil size-nya, jadi potensi pertumbuhannya itu masih bisa double digit bahkan ratusan persen ya Pak. Pak, mungkin ya, betul, dari aku. Tadi kita di awal cuma ngomonginnya bagian income statement gitu, tapi saya baru ingat tadi ketika saya lihat prospektusnya di arus kasnya gitu ya, walaupun perusahaan mencatatkan laba bersih, tapi arus kas operasinya masih negatif Pak. Kira-kira kenapa ya Pak?
Sorry, pertanyaannya bisa diulang tadi? Oke, Pak. Halo? Putus-putus ya. Tadi kan saya mengatakan, tadi ya di awal kita sempat ngobrolnya terkait income statement saja. Tapi di bagian analisa arus kas nih Pak, saya lihat ya di nomor 5 ini kalau dilihat per 31 Januari 2023 arus kas untuk aktivitas operasinya tuh masih defisit gitu atau minus. Kira-kira karena apa Kak? Karena apa ya Pak? Oke, di akhir tahun itu kami banyak ambil stok juga untuk ke supplier-supplier untuk stok di tahun berikutnya, gitu kan. Dan juga karena kami memberikan tempo, biasa di akhir tahun ini mereka menunda pembayaran, gitu kan, di awal tahun. Gitu. Jadi kami biasanya di akhir tahun ini kami ambil stok untuk persiapan tahun berikutnya, gitu. Oke, menarik. Jadi memang nature bisnisnya seperti itu ya, di akhir tahun ambil stok, nanti dengan sendirinya customer akan membayarnya ya Pak. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa ambil kembali kalau misalnya laporan keuangan semester 1 2023 dari Lepromax itu terbit. Oke deh Pak Kartiko, terima kasih ya atas waktunya hari ini untuk ya, yang tadi baru masuk atau baru join di live Instagram kita dan ketinggalan dari awal aku ngobrolin apa aja sama Pak Kartiko selaku Presiden Direktur dari PT Lepromax Indonesia. Bisa nonton siaran ulangnya di Instagram aku. Tadi Pak Kartiko juga sudah sampaikan terkait potensi pertumbuhan perusahaan, resiko bisnis yang bisa dihadapi, apa saja tantangannya, lalu inovasi apa yang mau dilakukan oleh PT Lepromax Indonesia. Terima kasih untuk waktunya malam ini, teman-teman semuanya dan juga Pak Kartiko. Aku pamit undur diri. Terima kasih. Pak Kartiko juga pamit undur diri. Bye. Ya, terima kasih Mbak Ali.